Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvina Octaviana dengan NIM 12070-127, kelas A Matematika, mata kuliah Struktur Data, dosen pengampunya Bapak Dr. Arif Fathul Huda MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai binary tree. Yang akan dibahas dari binary tree itu yang pertama ada pengertian binary tree, yang kedua ada balance binary tree, yang ketiga ada binary tree search tree. Dimulai dari pengertian binary tree. Family tree itu adalah sama aja dengan pohon keluarga atau silsilah keluarga yang sudah sangat familiar untuk family tree. Untuk family tree ini merepresentasikan parent dan child, orang tua dan anak gitu. Nah, di sini susunannya itu parent atau orang tua punya child, anak gitu. Childnya itu punya child sehingga dapat disebut parent. Dari parent ke child disebut dengan grandchild. Nah, contohnya dapat diilustrasikannya seperti ini. Misal RC ini dia sebagai parent. Kemudian dia memiliki anak namanya Gergo, Frank, Colin, dan Ju. Nah, ini Gergo, Frank, Colin, dan Ju ini sebagai child atau anaknya. Nah, dari situ dari Ju kemudian si Frank ini dia memiliki anak lagi namanya David, Maggie, and Ann. Nah, si David, Maggie, and Ann ini itu namanya child atau anak dari si Frank. Nah, dan juga bisa dikatakan si Fred ini merupakan RC ini jadi grandchild dari ini gitu, grandchild dari si RC ini. Jadi Fred, David, Maggie, dan Ann itu grandchild dari si RC. Nah, si Fred itu anak dari si Gergo atau child dari Gergo gitu. Nah, tree sangat penting dalam masalah komputasi. Binary tree adalah data terstruktur yang dinamis yang cocok untuk menyajikan atau menyimpan data himpunan. Definisi dari binary tree yaitu sekumpulan node-node atau simpul sedemikian sehingga yang pertama setiap node memuat elemen yaitu nilai atau objek data. Bersama dengan itu di dalam satu elemen memiliki link node lainnya gitu. Jadi satu elemen dalam tree ada data atau value dan setelahnya minimal ada dua node alamat childnya, yaitu child kanan sama child kiri gitu. Nah, yang kedua, tree itu punya header atau kepala, di mana headernya ini menuju ke root atau node paling atas karena tree suka digambarkan ke bawah. Header punya nama, sedangkan node-node nggak punya nama, sehingga diingat-ingat aja, nggak usah dikasih namanya gitu. Nah, ini kan RC ini disebut juga sebagai parent atau kalau di dalam binary tree-nya disebut juga sebagai root-nya gitu. Sebagai RC ini sebagai root-nya. Kemudian yang ketiga ada pembatasan node. Pembatasan node ini jadi setiap node pasti ada pembatas yaitu right child dan left child. Artinya itu yang bagian kiri subtree atau pohon subnya itu bagian kiri sama bagian kanan. Ini bagian kiri, ini bagian kanan, kayak gitu. Ini bagian kiri, ini di bagian kanan itu childnya itu di right childnya itu contohnya kalau untuk contoh yang ini ada Colin dan Joe. Kalau misal untuk left childnya itu di sini contohnya itu ada Gergo dan Frank kayak gitu. Nah, selanjutnya node sebelumnya atau parent kecuali root nggak punya parent gitu. Jadi selain root dia pasti menjadi right atau left child. Nah, penjelasan binary tree menggunakan ilustrasi dapat disederhanakan. Binary tree itu adalah root yang
yang hanya memiliki yang pasti memiliki right dan left child gitu. Nah, contohnya kayak gini. Ini yang paling atas ini namanya root atau yang tadi disebutnya dengan parent gitu. Nah, habis itu ini namanya root atau disebutnya parent. Parent ini dia nggak punya parent lagi gitu. Yang si root ini nggak punya parent selain ini gitu karena dia yang paling atas gitu. Nah, si root ini dia memiliki right child dan left child. Nah, anak yang sebelah kiri sama sebelah kanan ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Nah, si left child ini punya anak lagi, dia berturun lagi. Ada juga yang namanya left child dan right child gitu. Nah, kalau misalnya dari sini dari left ke root ini kan namanya child. Nah, tapi kalau dari left yang ini, dari left yang ini ke sini, nah ini namanya grandchild. Nah, grandchild gitu. Nah, kalau misalnya dari sini ke sini namanya parent gitu kan. Nah, ini parent gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada linknya, maka linknya 0 atau link 0 atau null link atau dimanapun tidak ada node untuk link selain itu gitu. Jadi ya terakhir gitu. Jadi kayak misalnya ini di sini yang bagian yang ini itu bisa dikatakan sebagai link 0 gitu karena dia nggak punya link lagi gitu. Selain itu dia yang paling terakhir gitu, nggak punya node lainnya lagi untuk diituin. Nah, tuh. Nah, node yang terakhir disebut link leaf atau node yang tidak memiliki anak. Ya, jadi ini tuh yang di sini yang ini tadi tuh di sini tuh yang tadi di sini tuh yang ini tuh dia itu namanya link leaf atau node terakhir gitu, nggak punya node lagi selain ini gitu. Kalau link 0 ya dia nggak punya, kalau link 0 itu dia nggak punya node apapun gitu ya. Jadi node yang terakhir disebut leaf atau link leaf atau node yang tidak memiliki anak, yaitu kedua linknya 0 gitu. Terminologi melanjutkan terminologi arboreal, link pohon sering disebut dengan cabang kayak gitu. Nah, misal di sini kan ini headernya. Ini header, yang ini tuh sebagai header gitu ya, kepala. Dan nah, dari sini dia ada A-nya ini sebagai root atau parent gitu. Root ini sebagai parentnya, dan di sini ada B. Dia si A ini punya cabang atau punya anaknya, punya left child dan right child. Ini left child dan ini right child. Nah, si B ini merupakan left child dari root A gitu. Nah, si C juga itu right child dari root A gitu. Nah, kemudian si B ini dia punya right child aja gitu. Kemudian dia menurunkan cabang dan dia hanya memiliki right child aja gitu. Jadi si D ini merupakan right child dari si B, atau si D ini merupakan grandchild dari si A gitu. Nah, begitu juga sama si C. Kalau C itu dia memiliki E sama F, di mana E ini sebagai right child untuk node dari C gitu ya. Maksudnya left child dari C gitu, left child dari node C. Nah, untuk F ini dia sebagai right child dari node C gitu. Nah, si F ini juga dia berturun lagi jadi G gitu. Nah, G-nya di sini sebagai right child dari F begitu, dan F sebagai parent dari G gitu. Nah, tapi si G juga bisa dikatakan sebagai node terakhir atau link leaf gitu, karena dia node terakhir, nggak ada lagi node selain dia gitu. Jadi si D dengan si G ini bisa dikatakan sebagai leaf node atau node terakhir gitu, nggak ada, karena nggak ada lagi node selain
D sama G gitu, nggak ada node yang diturunkan selain D sama G gitu. Selanjutnya ada yang istilah-istilah dalam binary tree itu parent itu sama aja dengan root gitu. Kemudian ada node itu kayak link itunya gitu kan. Setiap yang ini node A gitu, ini kayak ini contoh ini node A kayak gitu. Nah kemudian ada left child, ada right child. Nah ini yang ini yang namanya left child, ini yang namanya right child gitu. Kemudian ada elemen data, terus juga elemen data itu yang isinya nama-nama gitu, namanya misalnya kayak yang tadi node A kayak gitu, node B kayak gitu, atau bisa diganti dengan nama kayak yang tadi itu yang di contoh ilustrasi pertama gitu, namanya siapa gitu. Nah selanjutnya ada elemen alamat atau dari node yang berikutnya gitu. Untuk elemen alamat ini itu ada kanan sama kiri ya, itu sama aja kedua ini gitu, left child sama ini tuh sama gitu. Itu left child ini masuknya ke elemen alamat gitu. Nah habis itu ada size binary tree. Size binary tree itu artinya jumlah, ukuran atau node elemen di dalam tree. Kemudian yang ke-8 itu ada empty binary tree. Empty binary tree itu adalah tree yang kosong atau tree yang nggak punya anggota atau size-nya 0. Itu artinya header-nya nggak gabung kemana-mana, jadi cuman header aja gini doang gitu. Kalau empty binary tree itu cuman ini gitu, nggak punya ini header kan. Ini header tapi dia nggak punya node kemana-mana, dia nggak nyambung kemana-mana gitu kan. Karena kan biasanya tuh si header ini dia nyambung ke root gitu kan. Kalau yang dia nggak empty berarti kan dia biasanya nyambung ke root nih. Misalnya si A ini sebagai root gitu kan. Nah ininya root gitu. Ininya root gitu kan. Kalau misalnya biasanya, nah ini node, ini header gitu. Ini headernya. Kalau misalnya dia empty binary tree, dia empty binary tree dia cuman header aja, nggak gabung kemana-mana, nggak gabung ke root, nggak gabung ke node-node lainnya begitu. Kemudian setiap simpul pohon biner atau binary tree ini memiliki subpohon kiri dan subpohon kanan. Nah ini masuknya ke elemen alamat sih. Jadi subtree kiri node terakhir dari anak kiri node bersama dengan anak kiri, cucu, dan lain-lain. Subtree kanan node secara analog terdiri dari anak kanan node bersama dengan anak kanan cucu gitu dan lain-lain. Subtree atau keduanya dapat kosong gitu. Jadi kayak misalnya yang kalau contohnya itu kan ini gitu kan, ini si root, nah ini dia punya anak nih si root ini, misalnya ini B gitu ya. Nah ini misalnya si B ini anak kanan, ini C-nya, ini C gitu. Si B yang ini tuh anak kiri dari si root yang A gitu, dari node A gitu. Dari node A atau root ini, C juga sebagai itu gitu. Nah si B, kalau misalnya si B punya dapat diturunkan lagi, misalnya punya D gitu kan, punya E gitu. Ya, si D ini merupakan cucu dari si A gitu, atau si D ini anak dari si B gitu. Nah, kemudian ada setiap subtree adalah binary tree juga, sehingga dapat disimpulkan definisi lain, yakni binary tree adalah kosong atau tidak kosong. Kalau dia gak empty, berarti punya root yang memuat elemen, dan root memiliki link ke left subtree dan right subtree, dan kita bisa mengubah struktur dari tree tersebut dengan memindahkan nodenya. Kemudian selanjutnya ada binary tree. Binary tree ini adalah, atau kita bisa menyimpulkan definisi lainnya, yaitu binary tree ini adalah struktur data yang hampir mirip dengan linked list untuk menyimpan koleksi dari data,
dari data linknya itu seperti ini begitu ya. Binary tree dapat digambarkan berdasarkan kondisinya sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Ini binary tree kosong atau yang tadi disebut dengan ini empty binary gitu atau binary kosong. Nah, habis itu kemudian ini penjelasannya sama seperti yang sebelumnya gitu ya. Di sini ini kan sebagai header nih. Ini header, kemudian rootnya itu 5, kemudian ada leaf, ada right dari tree gitu. Penjelasannya sama. Nah, seperti sebelumnya. Nah, habis itu selanjutnya ada balance binary tree. Nah, balance binary tree ini size binary tree adalah jumlah atau ukuran node atau elemen di dalam tree gitu ya. Pada size binary tree ini memiliki jumlah ukuran yang sama, akan tetapi tidak dengan bentuknya. Deep atau kedalaman adalah jumlah link yang diberikan node sampai root, atau deep merupakan jumlah link dari node sampai root. Nah, gambar 10.4, gambar 10.4 itu yang ini. Mereka serupa dalam ukuran tetapi sangat berbeda dalam bentuk gitu. Jadi intinya di size binary tree ini di balance binary tree ini menjelaskan mengenai size binary tree. Nah, size binary tree ini itu dia jumlah ukuran nodenya itu sama gitu, tapi bentuknya itu bisa beda-beda gitu. Nah, di sini juga ada deep of node. Deep of node itu artinya jumlah edge dari root ke node gitu. Nah, habis itu ada height of node, artinya jumlah edge terpanjang ke node ke leaf gitu. Habis itu leaf itu kan tadi yang terakhir gitu ya, node yang terakhir, paling terakhir gitu kan. Gak ada node lagi selain itu. Habis itu ada height of tree atau height of root node gitu. Nah, di sini deep of node itu kan jumlah edge dari root ke node gitu ya. Itu adalah 1 gitu, yang ini doang gitu, dari root ke node gitu kan, cuman ini doang 1. Nah, height of node 1 adalah 3 gitu. Istilahnya jumlah edge terpanjang dari node ke leaf ini 3 gitu ya. 1, 2, ya kalau misalnya di sini 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, selanjutnya ada pohon biner. Ini contoh dari gambar 10.4 ya. Pohon biner A dikatakan seimbang karena subpohon kiri dan kanan berukuran sama, disebut dengan well balance gitu. Disebutnya well balance, dan di bagian gambar A ini depth-nya ada 2 link sampai root 2 link sampai root, artinya depth-nya ada 2. Nah, dikatakan well balance itu apabila si root ini kan rootnya itu A. Si root ini rootnya itu kan memiliki percabangan lagi, yaitu B sama si C. B-nya ini adalah sebagai leaf child dan ini right child-nya. Nah, dikatakan well balance itu kalau misalnya jumlahnya tuh ukurannya sama gitu. Kalau misalnya di si B ini si B ini memiliki turunan gitu kan, turunannya dia menurunkan lagi D gitu, dan si C juga menurunkan lagi si E sama si F. Nah, ininya tuh jadi sama ukuran ininya gitu, ukurannya sama gitu ininya. Nah, ininya tuh sama gitu. Jadi untuk gambar A ini dia memiliki ukuran node atau jumlah nodenya itu 6 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ukurannya beda gitu. Yang ini mah si A ini punya, si B ini cuma punya satu anak gitu ya, satu child, atau cuma punya right child aja. Kalau misalnya yang si C itu dia punya left child dan right child juga gitu, tapi dia sama gitu, ukurannya sama gitu, sama-sama sama gitu kan, nggak seimbang gitu lah istilahnya, nggak berat sebelah gitu. Nah, itu yang namanya well balance. Jadi well balance itu jika root itu punya subtree, yaitu subtree-nya itu ada yang kanan sama yang kiri. Nah, si yang kanan kirinya ini dia punya percabangan lagi, ya
di sini D, di sini E, di sini F. Nah, tapi dia memiliki ukuran yang sama begitu. Intinya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada pohon binary B atau binary tree gambar yang ke B gitu ya. Dikatakan dia seimbang karena sub pohon kiri simpul atau node akar jauh lebih besar dan lebih dalam daripada sub pohon kanan simpul akar, disebut ill balance. Jadi si ini kan J ini sebagai root. Nah, si root ini sub kirinya ini yang bagian kiri ini, sub kiri, sub tree bagian kiri ini dia memiliki akar gitu atau percabangan yang lebih dalam gitu kan. Makanya lebih dalam daripada yang sub tree di sebelah kanan gitu kan. Kalau misalnya kanan cuman L aja gitu, gak ada percabangan lain selain dari L ini gitu. Sedangkan kan kalau misalnya di sub tree yang kiri itu dia percabangannya ada M, ada N, ada P gitu. Kan kalau misalnya yang sebelumnya ini dia sama gitu kan. Yang sebelumnya yang ini dia sama percabangannya gitu, bentuk percabangannya di B juga ada D, di E ada F gitu. Jadi seimbang. Kalau misalnya ini dia lebih banyaknya di sub tree-nya gitu loh, di sub tree gitu. Di sub tree yang belah kiri gitu daripada yang belah kanan. Yang belah kanan ini cuma ada satu percabangan dari J. Sedangkan kalau untuk yang sub tree kiri itu kan banyak percabangannya gitu, dari J itu percabangannya ke K, K itu banyak percabangannya lagi gitu. Yaitu M, N, P kayak gitu. Jadi dia lebih berat ke kiri, makanya disebut dengan ill balance, tidak seimbang gitu kan. Dari ininya tuh tidak berimbang. Di sini lebih berat dan lebih dalam. Kalau di sini dia lebih ringan dan lebih dangkal gitu istilahnya. Nah, di sini ada pohon binary C, dikatakan sangat tidak seimbang ya, karena setiap simpul memiliki sub pohon kiri yang kosong disebut. Nah, jadi maksudnya tuh kan kalau misalnya yang tadi yang sebelumnya di gambar yang B itu kan dia lebih beratnya ke sub bagian kiri ya, sub pohon bagian kiri. Sedangkan sub pohon bagian kanan cuman punya satu percabangan yang si L doang ini. Nah, sedangkan yang di gambar yang ke C ini, sub kirinya tuh benar-benar gak ada gitu, gak ada percabangan di sub kiri gitu. Dia semuanya di percabangannya di sub kanan semua gitu. Kayak gitu. Jadi si ininya tuh, jadi coba si di sebelah kiri itu kosong, gak ada percabangan apapun, sedangkan di kanan itu banyak banget percabangannya. Jadi kayak bener-bener gak seimbang gitu. Tapi sama-sama gitu, jumlah nodenya mah sama-sama 6. Ini tuh semuanya dari gambar A, gambar B, gambar C itu semuanya sama gitu. Dia punya jumlah node 6, tapi bentuknya beda-beda. Kalau yang si C ini bener-bener tidak seimbang karena dia lebih berat ke atau lebih dalam atau lebih beratnya ke sub pohon ke bagian kanan, sedangkan untuk bagian B dia lebih berat ke bagian kiri, sub pohon bagian kiri gitu. Kalau misalnya yang bagian A, gambar A tadi itu dia beratnya balance gitu ya, jadi ke kanan juga iya, ke kiri juga iya gitu, nggak nggak berat sebelah, jadi seimbang kayak gitu. Node dengan posisi paling rendah disebut leaf. Nah, di node yang paling rendah ini disebut leaf nih. Ini leaf atau yang tadi di istilah yang tadi awal ini gitu, atau bisa dibilangnya itu tadi namanya MP3 ya paling terakhir gitulah, ini leaf gitu. Leaf ini posisi paling rendah dari node-node yang lain gitu. Nah, kemudian tree yang hanya punya atau terdiri satu simpul atau node saja dapat dikatakan root ke root, maka depth-nya atau kedalamannya 0. Sedangkan jika tree-nya kosong, ya berarti empty-nya nggak punya root gitu. Jadi atau bisa ditulisnya dengan min 1 aja kayak gitu. Nah, contohnya kan kalau misalnya root ke root ya cuman ini aja gitu ya kan, berarti kan 0 gitu kan. Berarti kalau misalnya cuman dia bilang root ke root gitu kan, tree yang hanya punya satu simpul atau node gitu dikatakan root ke root itu, maka kedalamannya 0. Nah, ini misalnya kita nggak ada ini nih, nggak punya apa tuh node lain selain
T, U, V, W, X gitu. Cuma punya node X doang. X ini kan sebagai root. Nah, berarti cuman root yang lainnya diabaikan, misalnya nggak ada gitu. Jadi kan cuman S ke S gitu. Nah, di sini dilihat tuh, root depth-nya itu 0 gitu. Jadi ini misalnya diabaikan gitu ya, diabaikan. Misalnya nggak ada gitu. Nah, jadi cuman punya depth aja, berarti si S ke S gitu. Root ke root, S sebagai root, jadi S ke S, jadi depth-nya 0 atau kedalamannya 0 kayak gitu. Kemudian ada binary tree dari depth, dikatakan balance jika setiap node di depth 0, 1, sampai D-2 memiliki dua child, yakni left dan right. Sedangkan untuk yang deep-nya D-1 mungkin dia memiliki 1 atau 2 atau tidak memiliki children. Lalu untuk node deep D pasti nggak punya children karena deep D adalah leaf atau daun gitu, atau yang titik paling rendah gitu. Nah ini nih, yang ini. Nah ini gitu untuk yang node yang bisa ditulisnya node deep D gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya ini, yang ini nih, yang si L ini, yang si L yang ini bisa dibilangnya dengan D-1 ya, di D-1 karena dia cuman si J-nya ini punya punya apa tuh namanya, punya child itu 1 atau 2 gitu. Jadi dia punya 1 lah atau 2 gitu ya. Si ini juga nih, ini nih si N gitu kan. Si N ini sebutnya D-1 karena dia cuman punya 1 gitu, punya 1 child gitu. Nah, habis itu ada di situ ada balance binary tree memiliki depth D serta sedikitnya 2 pangkat D dan sebanyak 2 D pangkat plus 1 dikurang 1 node. Sebaliknya balance binary tree memiliki depth dengan ukuran N sama dengan floor log 2N gitu. Kalau misalnya dibuat dalam seperti itu. Kemudian ada binary search tree. Nah, pohon pencarian binary atau BST adalah pohon binary dengan sifat berikut. Untuk setiap simpul di binary tree, jika simpul itu berisi elemen-elemen. Yang pertama, sub pohon kiri node hanya berisi elemen kurang dari elem atau kosong. Jadi misalnya ada root nih. Ada root elemennya 5 gitu isinya. Nah, rootnya itu isinya itu 5 gitu ya. Nah, maka elemen di leaf subtree itu semuanya harus kurang dari 5 gitu. Sedangkan untuk sub pohon kanan, simpulnya harus berisi elemen yang lebih besar dari elemen atau rootnya tadi. Nah, atau kosong. Jadi misalnya root atau node elemennya 5, maka elemen right subtree semuanya harus lebih besar dari 5 atau elemen kosong. Misalnya begini. Jadi ini kan rootnya, ini rootnya itu kita isi dengan 5 gitu ya. Nah, ini si rootnya itu kita isi dengan 5. Si root ini dia punya percabangan, yaitu leaf child dan right child. Nah, karena dia sub pohon kiri, kan leaf child itu, maka dia isinya harus kurang dari 5. Misalnya kalau kita mau isi 3 gitu kan, atau 4 lah, 4. Kita mau isi 4. Berarti di sini 4. Nah, karena kalau untuk yang percabangan yang di sebelah kanan, itu untuk yang pencarian binary tree ini, dia harus lebih besar daripada si rootnya, berarti 6 dong gitu kan. Nah, kayak gini. Oke, selanjutnya kalau kita mau bikin percabangan lagi nih si 4-nya, kita bikinlah percabangan lagi si 4-nya. Ada leaf child, ada right child juga. Nah, berarti si leaf child ini pokoknya harus selalu di bawah yang di atasnya. Misalnya 4 kan, 4 ini sebagai root atau parents dari yang selanjutnya, dari percabangan selanjutnya, berarti dia harus lebih kecil dari 4. Berarti berapa tuh gitu. Misalnya berapa gitu, intinya kayak gitu. Atau ya ini bilang subtree kiri untuk nilainya harus kurang dari elem. Semua nilai subtree kiri itu harus lebih kecil dari elemnya kayak gitu. Nah, misalnya di sini kita ini kan rootnya ini 5, ininya 4. Nah, kalau misalnya kita mau isi 3, itu bisa di sini, ini baru 2 kayak gitu. Atau diisi dengan yang lainnya kayak gitu. Nah, selanjutnya dari definisi di atas,
tidak mengizinkan adanya elemen double. Jadi nggak dari sifat di atas, dari definisi di atas itu, si binary search ini nggak dibolehkan untuk memiliki elemen double. Tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa dimungkinkan duplikat elemen jika node leaf subtree elemennya berisi kurang dari satu atau sama dengan elemen atau root node-nya gitu. Nah, contain element less than or equal to elem artinya tuh dikatakan elemen itu tidak boleh duplikat apabila tidak ada kata less than or equal to elem gitu, atau disebut dengan prohibit. Sedangkan jika ada tulisan less than or equal to elem artinya boleh diduplikat gitu elemennya, atau elemennya boleh diduplikat gitu. Selanjutnya itu ada berdasarkan gambar di bawah ini, di mana lion sebagai root serta memiliki dua child gitu. Nah, kan ada left child dan ada right child. Di mana left child ini punya ketentuannya itu setiap huruf awal pada elemen harus kurang dari elemen root elemen L atau si lion itu atau rootnya. Sedangkan untuk right child itu ketentuannya huruf awal pada elemen harus lebih besar dari elemennya, itu dari elemen atau rootnya atau si lion itu. Misalnya di sini kan rootnya itu lion. Nah, di sini ada left child, ada right child. Nah, di sini left child itu F itu kan kurang dari L gitu ya. Jadi pokoknya kalau mau ngisi yang sebelah kiri, kita harus cari tahu dulu huruf awalnya itu harus kurang dari si L, karena lion itu kan huruf awalnya itu L, berarti untuk yang mengisi yang sebelah sininya dia harus diisi sama yang kurang gitu ya, sama yang kurang dari si tulisan lion ini gitu, dari huruf awal gitu, huruf awal L. F itu kan kurang dari L, jadi dia masuk di Fox ini, kita masukkan si F ini Fox gitu, karena kurang gitu ya. Atau bisa dengan apa, elephant gitu kan, karena elephant juga E-nya itu huruf awalnya itu kurang dari L gitu kan. Nah, selanjutnya itu di sebelah right child-nya itu kita bisa masukkan red. Kenapa red? Karena kan red ini dia R ini kan lebih besar gitu ya. Si R ini lebih besar daripada si L gitu. Atau si red ini huruf awal dari red ini kan R, itu lebih besar daripada huruf awal dari si lion ini gitu. Nah, si fox ini dia punya percabangan lagi. Nah, berarti harus lebih kecil lagi daripada si F gitu. Apa yang lebih kecil dari F itu berarti sisanya tinggal A, B, C, D, E gitu kan. Nah, berarti kita bisa masukkan cat gitu. Nah, selanjutnya si cat ini punya percabangan lagi. Nah, tapi karena dia di sebelah kanan, berarti dia harus lebih besar dari si cat ini. Berarti apa gitu. Tapi harus lebih besar dari cat ini, tetapi nggak boleh lebih dari si root ini gitu. Oh iya, dog gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi si cat ini punya percabangan. Kalau misal di sebelah kanan, artinya si percabangannya ini dia harus lebih besar daripada si cat atau huruf awal C, tapi dia juga harus kurang dari huruf awal dari yang si root yang pertama ini gitu. Jadi atau bisa dibuatkan dalam matematisnya C kurang dari D atau D kurang dari L gitu. C-nya D atau D-nya itu harus lebih besar dari C atau D-nya kurang dari L kayak gitu, bisa ditulisnya seperti ini kayak gitu. Nah, habis itu juga sama untuk yang tadi red ini gitu. Di red ini percabangan yang di right child itu kan red gitu, karena red R-nya ini kan lebih besar daripada L. Nah, punya percabangan lagi pig sama tiger gitu kan. Nah, pig ini kan karena dia di sebelah, karena pig ini kan di sebelah kiri, berarti dia harus lebih kecil daripada si red tadi gitu. Daripada huruf awal R ini yang ini. Nah, berarti kan P itu kan lebih kecil daripada si R gitu. Nah, kemudian untuk yang percabangan di sebelah kanan dari red itu kita bisa isi dengan tiger. Kenapa? Karena T itu kan lebih besar dari R gitu. Kemudian
Nah, kita masuk ke definisi binary search tree secara regresif gitu. Nah, adalah kosong atau tidak kosong, di mana dia dalam kasusnya punya node root yang punya nilai elem, di mana link yang menuju subtree sebelah kiri memuat nilai yang kurang dari elem atau rootnya, dan link yang menuju subtree sebelah kanan memuat nilai-nilai yang lebih besar dari elemen, dan itu berlaku untuk semua. Jika ada node pasti, subtree-nya begitu juga, sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan walaupun bawahnya root, kayak gitu. Kayak yang tadi udah dijelaskan di contoh yang atas. Kemudian selanjutnya, kenapa sih kita harus membedakan kiri dan kanan sesuai besaran nilainya gitu kan? Pasti punya pertanyaan gitu, kenapa kita harus bedain gitu kiri sama kanan. Nah, intinya sih tujuannya untuk memberikan efisiensi terhadap operasi searching. Kalau struktur data tree sudah tersusun rapi sesuai aturan mainnya, maka proses search-nya itu akan lebih cepat gitu. Nah, di sini contoh pembentukan BST bila diketahui sederetannya, misalnya angkanya 5, 3, 7, 1, 4, 6, 8. Pemasukan data dalam untuk yang subtree ini kita langsung ke dapat kalau mau ke BST-nya kita bisa lakukannya dengan perlangkah gitu ya. Di langkah pertama kita masukkan data 5 atau elemen pertama sebagai root. Nah, yang ini kan karena dia di depan jadi dijadikan sebagai root. Kalau misalnya 9 yang dijadikan 9-nya ada di depan, berarti 9 yang akan jadi sebagai root gitu. Kemudian langkah kedua, memasukkan data 3 di sebelah kiri simpul karena 3 ini kurang dari 5. Nah, nilai 3 yang ini tuh dimasukkan ke sebelah kiri karena dia 3-nya itu kurang dari 5 gitu. Kemudian langkah ketiga, memasukkan data 7 di sebelah kanan simpul karena 7 lebih besar dari 5 gitu. Jadi dia dimasukinnya di sebelah sini gitu. Di sebelah sini gitu, di sebelah kanannya. Kemudian langkah keempat, memasukkan data 1 karena data 1 lebih kecil dari root yaitu 5, maka penelusuran dilanjutkan ke sebelah kiri root. Kemudian karena di sebelah kiri sudah ada daun dengan nilai 3 dan data 1 lebih kecil dari 3, maka data 1 disisipkan di sebelah kiri simpul. Nah, kan di sini kan angka selanjutnya itu ada di 7 tuh ada 1 gitu ya. Ada 1. Nah, 1 ini kita bisa masukkan ke sebelah kiri gitu ya, sebagai sebelah kiri juga. Kenapa sebelah kiri? Karena kan 1 itu kurang dari 5 gitu kan. 1 itu kurang dari 5, sedangkan ketentuannya kalau misalnya di sebelah kanan itu untuk yang lebih besar dari 5 gitu, nilainya harus lebih besar dari 5. Nah, kita masukkan 1. Nah, ke percabangan yang ada di sebelah kiri atau anaknya dari si 3. Nah, kita lihat lagi dari si 3 ini. Si 1 ini harus lebih kecil kan dari 3 gitu. Jadi dia masuknya ke sini, ke sub kiri juga gitu. Ke kiri gitu atau left child gitu. Nah, kemudian langkah kelima, masukkan data keempat. Data keempat ini juga kurang dari 5, berarti dia harus berarti dia juga harus masuk ke left child atau ke yang ini, ke yang left child 3. Nah, tapi si 4 ini karena dia masuknya ke sebelah kanan, ke sebelah kiri gitu, sebelah kiri dari 5 gitu kan. Nah, berarti ketiga. Nah, tapi dia masuknya dari 3 ini ke percabangan yang sebelah kanan karena yang sebelah kiri kan buat yang kurang dari 3 gitu. Kalau 4 kan lebih besar dari 3 gitu. Nah, kemudian langkah ke-6, pemasukan data ke-6 karena data 6 lebih besar dari data root. Jadi 5, yaitu 5, maka penelusuran dilanjutkan ke sebelah kanan root. Kemudian karena di sebelah kanan sudah ada simpul 7 dan 6 lebih kecil dari 7, maka data 6 disisipkan di sebelah kiri simpul 7. Nah, maksudnya gini, si 6 ini kan kita mau masukin
nilai data yang nilai 6 gitu. Data yang nilainya 6 ya. Nah, 6 ini dia itu lebih besar dari 5. Jadi dimasukkannya di sebelah kanan gitu atau sub pohon yang sebelah kanan. Tapi kita lihat lagi sebelumnya di atasnya itu ada angka 7. 7 ini kan 6 itu kurang dari 7, berarti dia harus dimasukinnya di sebelah kirinya gitu. Nah, selanjutnya kita ke langkah 7, pemasukan data 8 karena data 8 lebih besar dari root yaitu 5, maka penelusuran dilanjutkan ke sebelah kanan root. Kemudian karena di sebelah kanan sudah ada simpul dengan nilai 7, karena data 8 lebih besar dari 7, maka data 8 disisipkan di sebelah kanan simpul 7 gitu. Kan jadi gini, kita mau memasuki nilai data 8 gitu, datanya itu nilainya 8. Nah, tapi kita lihat 8 ini, si 8 ini, itu lebih besar dari rootnya yang tadi 5. Berarti dia masuknya ke sub tree, sub tree-nya itu yang di sebelah kanan gitu, yang sebelah kanan. Tapi kita mau masukinnya di yang mana gitu, yang child mana, child left atau yang right gitu. Nah, kita lihat sebelumnya itu ada 7, kita udah masukin 7. Nah, tapi si 7 ini si 7 ini tuh lebih tapi si 8 ini dia lebih besar dari 7, maka dia masuknya ke sebelah kanan gitu. Nah, sebelah kanan dari 7 gitu. Nah, di situ langkah ke-8-nya memasukkan nilai data yang 9 karena data 9 lebih besar dari data root yaitu 5, maka penelusuran dilanjutkan ke sebelah kanan root. Kemudian karena di sebelah kanan bukan merupakan daun yang simpul dengan nilai 7 karena data 9 lebih besar dari 7, penelusuran terus dilanjutkan ke sebelah kanan. Selanjutnya ditemukan daun dengan nilai 8 karena data 9 lebih besar dari 8, maka data 9 disisihkan di sebelah kanan simpul 8. Nah, jadi maksudnya gini, kita mau masukin nilai data yaitu datanya itu 9 gitu ya, nilai datanya itu 9. Nah, tapi kan 9 itu kita lihat mau dimasukin ke yang mana gitu. 9 ini lebih besar daripada 5, berarti dimasukinnya ke sub tree pohon sebelah kanan gitu kan. Nah, tapi si mau kita masukinnya di mananya gitu, di bagian mana, di 6 atau di 8-nya gitu, percabangan yang belah mana gitu. Nah, kita lihat kan 9 itu lebih besar daripada 8, lebih besar daripada 7, berarti dia juga dimasukkannya ke sebelah kanan juga, 9-nya itu masuk ke percabangan sebelah 8 selanjutnya dari percabangan 8. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya. Kalau jika ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.